Kita buatkan tempat orang untuk bisa berekspresi. Kita buatkan tempat orang untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang jauh di Jakarta ini. Dan juga tempat untuk curhat. Jadi kalau curhat tidak perlu mobil, bisa ke taman yang kita buatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai kota global, Jakarta ini ranking 74 dari 156. Di bawahnya Manila, di bawahnya Kuala Lumpur, jauh di bawahnya Bangkok dan Singapura. Bagi saya ini menjadi tantangan untuk dilakukan perbaikan bagaimana kota global ini, Jakarta ini bisa menjadi top 50 dunia. Ada Bu Dewi nih, tanggung jawab Bu Dewi sama Bu Atika harus bisa. Maka saya kejar-kejar terus. Termasuk saya kejar-kejar terus kepada Pak Marula dan Pertamanan. Jakarta kalau tidak sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta harus punya simbol. Jakarta harus punya identity. Identity yang tidak bisa berubah kecuali nanti suatu hari dirubah adalah Jakarta sebagai ibu kota ASEAN. Karena gedung ASEAN ada di Jakarta. Untuk itu di beranda ASEAN saya akan menggabungkan 3 taman. Taman Langsat, Ayodhya, Losar, yang mungkin nanti apakah tamannya akan kita rubah namanya atau tetap. Tetapi 3 taman ini kita hubungkan. Kita buatkan jogging track yang bagus. Kita buatkan tempat orang untuk bisa berekspresi. Kita buatkan tempat orang untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang jauh di Jakarta ini. Dan juga tempat untuk curhat. Jadi kalau curhat tidak perlu mobil, bisa ke taman yang kita buatkan. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya juga mohon izin untuk ini kita lakukan perbaikan dan ini menjadi mudah-mudahan legacy baru, simbol baru bahwa Jakarta sekarang perhatian terhadap taman-tamannya. Bahkan beberapa taman sudah mulai kita buka walaupun belum dilakukan perbaikan yang sempurna. CCTV-nya, penerangannya, aksesnya, transportasi umumnya. Tetapi saya yakin kalau tidak segera dimulai, nggak akan dimulai. Maka ada 12 taman, 6 taman kita buka 24 jam, 6 taman akan kita buka sampai dengan jam 10. Kenapa ada perbedaan? Karena tidak semua taman itu tempatnya secara terbuka, ada yang padat penduduk, seperti yang ada di Tebet. Karena akan sangat mengganggu masyarakat yang ada. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Lebaran Betawi. Mudah-mudahan tradisi Lebaran Betawi ini kita buat, kita semarakkan, kita teruskan tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga di tingkat kota dan kabupaten. Nanti saya akan pilih 2-3 saya akan datang, tapi jangan lama-lama. Salah satu kelebihan budaya Betawi dibandingkan budaya lain, saya pelajari betul. Di Betawi ini nggak ada raja. Semua yang ada di Betawi ini pengen jadi raja. Itulah yang kadang-kadang jadi problem kita. Tetapi tidak apa-apa, budaya egaliter seperti inilah yang harus kita jaga. Dan inilah yang membuat Jakarta semakin maju karena egaliter tadi. Kritik kepada gubernur, wakil gubernur, atau siapapun, bagi saya kritik itu obat. Sehingga saya secara terbuka kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta atau yang saya sebut dengan balai kota, saya minta semuanya terbuka dan memberikan kritik kepada kepemimpinan saya dan Bang Dul. Dan ini terakhir menjawab Kiai Lutfi lagi nih. Ketika saya dengan Kiai Lutfi, Haji Goni, 2 sahabat saya ini, beliau meminta masyarakat adat Betawi diselesaikan, dibuatkan perda, dan kemudian ini menjadi acuan kita bersama ke depan.
Ketika saya mendapatkan laporan bahwa sampai hari ini progresnya belum seperti yang diharapkan, saya bilang, gimana ini? Wakil gubernurnya Betawi, sekdanya Betawi, ketua DPRD-nya Betawi. Udahlah, kalau memang ini tidak segera diselesaikan, saya akan ambil alih sendiri dan saya akan selesaikan. Karena ini bagian dari janji saya. Tanya ini Pak Sekda maupun Pak Wagub. Pak Sekda kemarin ke Balikpapan, saya bilang, Pak Sekda pulang kapan? Hari Jumat. Pak Sekda jangan lupa loh, hari Sabtu ada Lebaran Betawi, Bapak harus hadir. Saya nggak tahu, ternyata dia pidato juga. Kepada Bang Dul ketika saya Jumatan sebelah saya tanya, Bang Dul, besok abang hadir kan? Saya kawinan dulu anaknya Betaria Sonata. Iya, tapi apapun abang harus, oh pasti hadir. Saudara-saudara sekalian, acara-acara seperti ini adalah momentum yang paling berharga untuk kita semua mengekspresikan budaya Betawi ini milik kita bersama. Saudara-saudara sekalian, kalau dibiarkan nanti saya pidatonya panjang banget. Saya hari ini masih ada acara yang lain, tapi saya ingin tutup juga dengan pantun. Langit Monas cerah berseri, walau terik masih diselimuti awan. Lebaran Betawi hadir kembali, menyatukan warga dalam kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Anung. Hadirin yang berbahagia, cari ikan ketemu buaya, jangan mendekat, lebih baik lari. Di depan. Pers di depan aja Pak. Abang Po izin di depan. Pers di depan. Ya, foto-foto di depan Abang Po. Di depan aja. Izin. Aku tadi nggak lihat. Duduknya di mana? Sebelah kanan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita mengadakan acara Lebaran Betawi dan saya melihat acara terselenggara dengan baik, meriah, hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi dan selamat, dan secara khusus saya juga meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada level provinsi, kalau bisa di kota dan kabupaten yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu.